Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini kita lanjutin VB Map tentang play and social, yaitu main dan sosial. Untuk level 1 ya Mam. Bagi kamu yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share di sosial media kamu. Kita mulai videonya. Gimana nih Mam yang udah aku kirimin email tentang cara isi VB Map dan table masker scoring form? Diisi ya Mam PR-nya. Jadi ini aku contohin dulu Fauzan waktu 2 tahun kira-kira seperti ini. Jadi ya ijo-ijo ini. Ya ini dia mainnya si mintanya itu masih kurang motivasi. Jadi yang biru ini 3 bulan setelah si ijo-ijo ini 4 bulan setelah si ijo-ijo ini ya. Ini kan assessment pertama ijo ini pas umur 2 tahun. Kemudian yang biru ini tuh setelah terapi, wicara dan latihan di rumah. Jadi bisa mengisi dan bisa naik ke level 2. Bagi Mam, isi aja gitu dikit-dikit mumpung lagi libur gitu, mau lagi santai. Jadi kita bisa satu tema lah kayak gitu. Nanti kan aku bikin video ini terus. Nanti kalau misalnya Mam nggak ngerjain atau misalnya bingung, mungkin ini kan aku udah kirimin file ya. Misalnya tentang caranya gimana ya, kalau sudah bisa anaknya dicentang aja. Mungkin ini kalau terlalu rumit ya udah pakai yang file Word aja terus dicentang. Oh ya, buat Mam yang baru lihat channel ini, akan aku jelasin sedikit tentang VB Map. Jadi VB Map itu apa ya? Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Ya, jadi dikembangkan oleh Mark Sandberg. Jadi ini tuh kayak kumpulan tugas-tugas buat kita tugaskan kepada anak agar kita bisa menilai nih kemampuan bahasa dan sosialisasi pada anak yang terlambat perkembangan bahasa. Terbagi atas 3 level. Level 1 0 sampai 18 bulan, level 2 18 sampai 30 bulan, dan level 3 30 sampai 48 bulan. Jadi hasil asesmennya akan menentukan level VB Map nih dari anak yang dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan gitu. Jadi kita bisa buat program nih di rumah. Caranya gimana? Dia kuat di apa? Dia lemah di apa? Kayak gitu. Jadi kita masuk ke bermain ya Mam. Jadi kalau anak yang punya keterlambatan bicara mungkin, atau anak yang mempunyai spektrum autisme mungkin memiliki atau tidak, atau kurang memiliki kemampuan bermain. Jadi makanya kenapa kita tes, main aja kenapa dites sih gitu. Ternyata ada loh ya anak yang nggak bisa main. Jadi cara bermainnya itu salah. Jadi gimana kalau misalnya kita tetap ngajarin dia bermain agar permainannya itu bisa fungsional ya. Jadi ada juga anak yang tidak bisa main dengan teman sebaya, ada anak yang asik main sendiri, atau suka ngerebut, atau kayak kasar, atau maksa bermain karena tapi giliran bermain itu nggak tahu cara mainnya gitu ya. Mau nggak mau kita ajarin. Dalam membangun bahasa dan social skill dalam VB Map diibaratkan sebagai membangun rumah gitu ya. Jadi harus seimbang. Jadi kenapa sih lebih baik kemampuannya itu dia rata gitu. Kita latihan di sini semua aspek gitu rata, daripada ada satu yang bagus banget gitu. Nanti lama-lama nggak fungsional. Kayak dia bisa sebutin banyak nama-nama binatang, kayak sama nama-nama dinosaurus, tapi kan itu jarang dipakai ya Mam, nama-nama dinosaurus gitu. Kayak kosakatanya banyak sekali, tapi giliran minta dia tidak bisa. Ada kata benda, kata kerja, kata ganti, preposisi, itu tidak fungsional gitu. Jadi lebih baik dia rata kemampuannya daripada ada salah satu yang sangat pintar dan yang lain itu 0 sama sekali. Jadi tujuan VB Map seperti itu ya. Jadi sabar-sabar di level 1 agar level 2-nya dia juga ikut bagus. Jadi kalau ada mam, anak aku nggak bisa jawab pertanyaan, ya nggak bisa, orang baru di sini dia sebutin kosakata, kan kita nggak mungkin kayak
bertanya selalu kata benda, nggak mungkin. Masa kita selalu bertanya apa ini, apa itu, ya nggak juga. Dia butuh apa, dia merasa apa, dia melihat apa, seperti itu ya, Mam. Oke, kita masuk ke VB-Map untuk kemampuan bermain ya. Jadi kemampuan bermain di level 1 adalah kemampuan anak untuk secara spontan melakukan aktivitas bermain yang menarik gitu. Jadi baru main sendiri. Ya, bermainnya ini benar apa enggak? Jadi maksudnya ada cara-caranya yang bisa kita nilai. Kita masuk ke nomor 1 ya. Langsung dicontohin aja. Jadi misalnya ada mobil-mobilan. Ini jelas dia mesti dia jalan gini ya, Mam, atau perosotan atau ditabrakin. Jadi nggak boleh, Mam, ini jejer selalu jejer. Terus kalau ditegur marah anaknya, atau enggak dia dibalikin gini terus puter berjam-jam kayak gini. Itu adalah gejala autisme ya, Mam. Jadi kalau misalnya anak Mam seperti itu, ada gejala seperti itu, segeralah gitu loh ke klinik tumbuh kembang atau periksa ke psikolog. Apakah memang ada spektrum autisme gitu. Jadi ada intervensi gitu, bisa terapi, atau kita jadi bisa tandem sama orang yang lebih profesional. Karena aku sendiri tidak punya pengalaman tentang itu ya. Jadi nilai 1 jika anak mampu secara mandiri memanipulasi dan eksplorasi objek mainan selama 1 menit gitu. Jadi ini observasi ya, Mam. Jadi lihat aja gitu anaknya kalau main kayak gimana. Gak usah disuruh di hadap-hadapan kayak gini duduk gitu. Terus kita megang ininya gitu, megang bolpen, gak usah. Observasi, dilihat aja. Kan setiap hari dia main. Oke, nomor 2 adalah variasi mainan ya. Misalnya tadinya dia main balok kayak gini ya kan, disusun ke atas tuh kan, disusunnya tinggi gitu ya, Mam. Disusunnya tinggi tuh gini ya, ini benar. Terus nanti dirobohin gitu misalnya, benar. Terus kalau udah nanti dia bikin pohon misalnya kayak gini gitu, terus dirobohin gitu. Yang penting dia nggak jejerin ya, Mam. Jejer ditanya nggak jawab berjam-jam. Sekali lagi ya, itu spektrum autisme. Jadi Mam harus cepet ke psikolog ya. Oke, atau ada kertas kayak gini, belajar yuk, bikin perahu. Nanti kita taruh di ember, nanti bisa berlayar di ember gitu. Kita lipat gini, dia ngikutin, walaupun belum bener tapi dia bisa gitu ya, ikutin. Nomor jadi oh ya, boneka misalnya aus nih, minum yuk, minum ya gitu ya. Ini juga bisa. Terus jadi nilainya 1 jika anak mampu menunjukkan variasi bermain secara mandiri dengan 5 objek mainan ya kan. Nilai setengah jika anak mampu menunjukkan variasi bermain secara mandiri dengan 3 jenis objek mainan. Nomor 3 adalah main di erpetera atau di playground yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi nilai 1 jika anak dapat secara mandiri melakukan eksplorasi gerakan dan bermain dalam tempat bermain yang baru selama 2 menit dalam 30 menit. Jadi langsung lari dia ke tempat ayunan, langsung lari ke tempat perosotan tanpa harus lihat-lihat gini, tanpa harus lihat temennya gitu lah. Jadi dia tahu gitu cara main ayunan, cara main perosotan, juga jungkit gitu misalnya. Nilai setengah jika anak dapat melakukan eksplorasi gerakan dan bermain dalam tempat bermain yang baru 1 menit dalam 30 menit observasi. Terus
Nomor 4, nilai 1 jika anak secara mandiri dapat bermain yang melibatkan gerakan ayunan, menari, melompat, memanjat selama 2 menit dalam waktu observasi 30 menit. Nilai setengah jika anak secara mandiri bermain yang melibatkan gerakan selama 1 menit dalam waktu observasi 30 menit. Terus 5, jadi nilai 1 jika anak secara mandiri dapat bermain dengan mainan yang bersifat sebab akibat selama 2 menit. Jadi misalnya mainan yang dipencet ada bunyinya, terus kalau mainannya bisa ditarik, susun balok, dirubuhin, sama lah ya seperti tadi ya. Yang contohnya ini dia bisa jalan. Sekarang kita masuk ke sosial dan bermain sosial ya. Jadi untuk anak 0 sampai 18 bulan itu dia masih sekitar orang rumah aja. Jadi mamanya, ayahnya, terus kemudian eyang, sepupu ataupun tetangga di sekitar gitu ya. Jadi belum bermain bersama teman sebaya. Jadi belum berkumpul dalam grup kalau 0 sampai 18. Walaupun anak kita kayak dia 2 tahun atau 3 tahun, tapi kalau masih level 1 berarti ya itu dia bisa diarsir semua ya mama. Jadi ya masih bagus lah gitu ya. Sekarang cara nilainya gimana? Cara assessnya gimana? Ini contohnya misalnya main mau menggambar. Kalau mau menggambar kita kasih kertasnya. Nanti dia cari kita minta spidol atau minta krayon ya, kayak gitu. Atau kita gambar bersama, misalnya kita gambar bulat. Nanti kita contohin dulu, kita gambar mata. Ini coba gambar hidung, coba gambar mulut gitu, ganti-gantian gitu misalnya gambarnya. Ya, nilai 1 jika anak dapat melakukan kontak mata untuk minta sesuatu. Jadi kan tadi kan dia minta pulpen, minta spidol kayak gini. Minta dulu. Ye, pinter kayak gitu ya. Nilai 1 jika anak dapat melakukan kontak mata untuk minta sesuatu sebanyak 5 kali dalam observasi 30 menit. Nilai setengah jika anak dapat melakukan kontak mata selama 2 kali dalam waktu observasi 30 menit. 2. Nilai 1 jika anak mau digendong atau main bersama orang dewasa yang dia kenal sebanyak 2 kali dalam waktu 1 jam. Ya orang dewasanya jangan kita dan jangan ayahnya, mungkin yang jarang datang, misalnya om, tante, pak de, seperti itu. Nilai setengah jika anak mau digendong atau bermain bersama 1 kali dalam 1 jam observasi. Nomor 3, bisa dengan cara undang anak tetangga ke rumah atau sepupu yang sebaya. Nilai 1 jika anak spontan melakukan kontak mata dengan teman sebaya selama 5 kali dalam waktu 30 menit. Nilai setengah jika anak secara spontan melakukan kontak mata dengan teman sebaya selama 2 kali. Jadi kayak, hai kakak Firza, halo, apa kabar? Dia kayak ngeliat aja gitu. Itu udah nilai 1. 4, ya kita bisa pakai kereta. Misalnya Thomas kan dia ada jalur keretanya, nanti disambung-sambungin tuh bareng-bareng. Jadi walaupun belum ada kata, yang penting itu kan dia bermain bersama ya. Jadi dia sambung-sambungin rel, nggak berantem, nggak merebut, nggak kasar. Itu nilainya 1 jika anak spontan bermain paralel dengan anak lain selama 2 menit dalam 30 observasi. Jadi dia lagi main gini, terus sepupunya ikut tanpa kita harus ayo main sama kakak Firza, ayo main, itu tanpa begitu ya. Jadi dia nggak disuruh, dia spontan aja udah main. Itu nilainya 1. Nilai setengah jika anak secara spontan bermain paralel dengan orang lain selama 1 menit dalam 30 observasi. Nah, nomor 5 yang terakhir adalah misalnya ikut mainan Thomas ini kan ada banyak ya temennya Thomas, terus dia ikut aja gitu di belakang, atau dia cari gerbongnya terus disambungin ke sini gitu. Jadi sama-sama mainnya, tapi walaupun belum ada kata, tapi yang penting dia kayak ikut-ikut gitu loh. Tapi nggak yang kasar, nggak ngerebut, nggak dorong ya. Itu nilainya 1.
dapat mengikuti atau imitasi gerakan motor sebaya, teman sebaya. Nilai setengah jika dapat mengikuti atau imitasi gerakan motor sebaya selama 1 kali dalam waktu 30 menit observasi. Oke, itu tadi VB Map untuk play and social. Jadi masih sekitar di rumah aja dengan ibu, ayah, eyang, dengan orang sekitar gitu, terus kemudian dengan sepupu gitu. Jadi bisa interaksi dengan orang yang sedikit gitu, tapi ada kontak mata, kemudian mengimitasi orang lain, dan kemudian spontan. Jadi ini penting banget buat yang namanya mengeluarkan vokal spontan. Nanti lama-lama dia bisa tegur sepupunya namanya siapa, dia bisa ikutan main misalnya brem brem, dia dapat stimulasi gitu dari temannya ataupun orang yang belum dia kenal. Baik juga bagi anak yang kayak takut gitu sama orang lain. Jadi sebelum misalnya kita ngundang nih sepupunya atau omnya, biar dia mau kontak mata, biar mau digendong, biar mau diajak main, sebaiknya kita tuh kayak kasih tahu, nanti ada yang dateng, sepupunya Boy, namanya Kakak Firza, nanti kita mau main Thomas. Jadi kalau anak-anak dengan keterlambatan perkembangan bicara itu tidak bisa menerima hal-hal spontan, dia bisa jadi nggak suka dan akhirnya nggak bisa main gitu. Jadi ada baiknya kita tuh memberikan pengertian bahwa orang-orang ini yang kita undang ini baik loh gitu, dan nggak membuat takut, dan nggak usah takut gitu, karena kita bisa main sama mereka. Kadang mereka juga bawa hadiah gitu, jadi nggak perlu takut. Dan nggak cuma sama mama sama ayah aja taunya, tahu eyang, tahu bude, tahu om, seperti itu. Penambah kosakata juga, ada eyang, ada om, pak de, sepupu, ya kan, kakak gitu. Mungkin kalau seperti Fauzan yang anak tunggal, penting banget nih buat main-main ke sanak keluarga atau dekat dengan tetangga ya. Kalau sekarang situasi COVID, mungkin bisa telepon ya, telepon kan, WhatsApp-nya, atau bisa Zoom keluarga besar ya kan, pakai Zoom gitu kan. Ya, apa saja diusahakan asal anaknya tuh kayak mengerti bahwa oh ada orang lain gitu yang sayang sama aku. Seperti itu. Kalau misalnya mau filenya silahkan DM ke FB dan IG aku atau komen di YouTube, nanti aku forwardin. Selamat berlibur dan sampai ketemu di video aku berikutnya.